Ferdi Sambo tetap dituntut pidana seumur hidup usai jaksa penuntut umum menolak nota pembelaannya dalam sidang eksepsi. Selain Sambo, JPU juga menolak nota pembelaan Ricky Rizal dan Kuat Maruf yang dianggap tidak memenuhi landasan yuridis hukum. Lantas bagaimana perjalanan sidang pembunuhan Brigadir Yosua selanjutnya? Kami akan hadirkan cerita di depan maupun belakang layar dalam gelar perkara spesial menolak pembelaan dalam pembunuhan. Jaksa penuntut umum menolak nota pembelaan Ferdi Sambo. Sambo tetap akan dituntut pidana seumur hidup dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sementara Putri Chandrawati juga telah membacakan nota pembelaan di muka persidangan. Apakah nasib Putri Chandrawati akan sama dengan Ferdi Sambo? Berikut ulasan jurnalis Kompas TV Abel Insani. Kami, tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Sampailah pada sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan, dua terdakwa Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo membacakan nota pembelaan di muka sidang. Kalau Putri Chandrawati menginginkan pada majelis hakim untuk bisa membebaskan dirinya dari dakwaan, dan juga pada saat membacakan nota pembelaan, Putri Chandrawati sambil menangis meminta maaf kepada Ferdi Sambo. Nah, untuk Ferdi Sambo ini juga mengatakan bahwa siap bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dan mengatakan bahwa tidak ada perencanaan untuk membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Dari nota pembelaan yang sudah dibacakan, sebenarnya poin-poin apa saja dari Putri Chandrawati ataupun juga Ferdi Sambo? Berikut liputannya untuk Anda. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yakni Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati telah membacakan nota pembelaan di muka persidangan. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, membacakan nota pembelaannya yang berjudul Setitik Harapan di Tengah Sesaknya Pengadilan dan dibacakan selama 34 menit. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Ferdi Sambo. Di antaranya, 1. Tidak mengakui adanya perencanaan pembunuhan. 2. Klaim sudah menyajikan semua fakta dalam persidangan. 3. Mengakui membuat skenario palsu soal kematian Brigadir Yosua Huta Barat. 4. Menyesal dan siap bertanggung jawab. 5. Sudah kooperatif selama persidangan. 6. Sudah mendapatkan sanksi sosial. 7. Meminta agar anak-anaknya tetap mendapatkan hak. 8. Tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan mendapat anugerah Bayangkara Pratama. Yang terakhir, merasa kehilangan sumber penghidupan. Tidak hanya menyinggung soal penghakiman dan tekanan dari berbagai pihak, Sambo juga menyerang kesaksian Eliezer pada saat membacakan nota pembelaan. Pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Demikian pula keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Meskipun benar saya telah meminta backup untuk mengantisipasi kemungkinan perlawanan dari Yosua, namun maksud yang saya sampaikan adalah semata-mata melakukan konfirmasi terhadap Yosua atas peristiwa yang telah dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, sebagaimana fakta tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ricky Rizal dan saksi lainnya.
Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan penjara hukuman seumur hidup kepada Ferdi Sambo karena dianggap sebagai dalang atas kematian Yosua Huta Barat. Sehingga Sambo mendapat tuntutan paling berat di antara terdakwa yang lainnya. Memutuskan, 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, melanggar pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Tak hanya Sambo, istrinya pun Putri Chandrawati telah membacakan nota pembelaan di muka persidangan. Ia menulis tangan surat pembelaan tersebut yang ditulis secara langsung di balik penjara kejaksaan. Putri meminta maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan oleh dirinya. Sambil menangis, Putri meminta maaf pada suaminya Ferdi Sambo. Dan Putri pun mengaku merasa trauma dan juga malu atas kejadian ini. Beberapa poin penting yang diungkapkan oleh Putri di muka persidangan antara lain adalah ia merasa dituduh sebagai perempuan tua yang mengada-ada. Pengakuan selanjutnya adalah Putri klaim telah ceritakan pelecehan yang dia alami selama di Magelang. Mempertanggungjawabkan kesaksian saya kepada Sang Pemilik Hidup Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya benar-benar mengalami kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan oleh Yosua. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Sebelumnya jaksa telah menuntut Putri Chandrawati dengan hukuman kurungan 8 tahun. Jaksa penuntut umum juga tak temukan adanya bukti kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Justru, hal bertolak belakang yang ditemukan oleh jaksa karena tak ada alat bukti dan tak ada saksi sebagai alat pendukung barang bukti. Dalam hal ini, pengacara Putri Chandrawati mengungkapkan beberapa hal dalam pembacaan nota pembelaan, termasuk menyalahkan jaksa penuntut umum yang dinilai memberikan tuntutan berdasarkan asumsi bukan fakta persidangan. Pengacara Putri Chandrawati meminta kepada majelis hakim agar bisa membebaskan Putri dari segala dakwaan dan mengembalikan barang-barang milik Putri Chandrawati. Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar kiranya dapat mengabulkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Membebaskan terdakwa Putri Chandrawati dari segala dakwaan atau verkapte frisprak atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan atau onslah van alle rechtvervolging. 3.
memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Putri Chandrawati dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cabang Salemba. 4. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Putri Chandrawati dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan penuntut umum untuk pencabutan garis polisi pada rumah terdakwa yang terletak di Jalan Duren 346, Jakarta Selatan. Pembacaan pledoi telah selesai. Sidang selanjutnya merupakan sidang replik. Jaksa penuntut umum tanggapi nota pembelaan kuasa hukum Ferdi Sambo. Jaksa meminta majelis hakim tolak pledoi Ferdi Sambo. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami, tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, mantan Kadif Propam Polri yang harusnya jadi polisinya polisi, kini posisinya sudah ada di ujung tanduk. Sebentar lagi mereka akan melalui sidang vonis atau sidang terakhir yang harapannya vonis yang dilakukan oleh majelis hakim ini tidak menciderai masyarakat dan juga tidak menciderai keluarga korban Brigadir Yosua Huta Barat. Fiat Justitia Reperiat Mundus. Keadilan harus ditegakkan meski dunia harus binasa. Abel Insani, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta.